Cara membuat pakan alternatif, simak videonya sampai habis. Halo, semangat pagi para juragan, semangat beraktivitas. Mari kita bahas tentang pakan ayam alternatif dari daun singkong. Berikut penjelasan kami rangkum dari beberapa narasumber. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update berikutnya. Daun singkong dapat menjadi bahan pakan ayam alternatif yang baik karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan menggunakan daun singkong sebagai pakan ayam. Kelebihan: kandungan protein yang cukup tinggi. Daun singkong memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yaitu sekitar 2030%. 2. Kandungan serat yang tinggi. Daun singkong juga memiliki kandungan serat yang tinggi, yang dapat membantu meningkatkan kesehatan pencernaan ayam. 3. Sumber vitamin dan mineral. Daun singkong merupakan sumber vitamin dan mineral yang baik, seperti vitamin A, vitamin K, dan kalsium. 4. Biaya yang relatif murah. Daun singkong dapat diperoleh dengan biaya yang relatif murah, terutama jika ditanam sendiri. Kekurangan: kandungan asam sianida. Daun singkong mengandung asam sianida, yang dapat beracun bagi ayam jika dikonsumsi dalam jumlah besar. 2. Kandungan antinutrisi. Daun singkong juga mengandung antinutrisi, seperti fitat dan tanin, yang dapat menghambat penyerapan nutrisi. Cara penggunaan daun singkong sebagai pakan ayam. Perebusan: rebus daun singkong untuk mengurangi kandungan asam sianida dan antinutrisi. 2. Pengeringan. Keringkan daun singkong untuk mengurangi kadar air dan meningkatkan kandungan nutrisi. 3. Pencampuran. Campurkan daun singkong dengan bahan pakan lain untuk meningkatkan nilai nutrisi. Dosis yang tepat. Dosis yang tepat untuk menggunakan daun singkong sebagai pakan ayam adalah sekitar 1020% dari total pakan. Namun, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan dosis yang tepat dan aman. Dengan demikian, daun singkong dapat menjadi bahan pakan ayam alternatif yang baik jika digunakan dengan cara yang tepat dan dalam dosis yang tepat. Ayam Melba dan Kub ini sudah memasuki usia sebulan, jadi kita harus buatkan pakan alternatif dan menekan biaya pakannya. Jika kita pakai pakan full pabrikan, tidak seimbang dari jual ayam dan beli pakannya. Bisa malah boncos. Tengkulak taunya cuma beli ayam, tapi mereka tidak mau tahu tentang harga pakan, yang semakin hari semakin naik. Dan inilah pakan yang sudah saya campur. Bahan dasar utama: daun singkong, jagung giling, dedak atau bekatul, konsentrat pedaging, dan pakan pabrikan 511. Saya tetap pakai 511 untuk bahan campuran, karena ayam tidak bisa langsung ganti pakan, nanti nafsu makan berkurang, dan bisa stres. 511 pakai secukupnya aja, agar ayam tidak kaget saat pergantian pakan. Tapi sebelumnya, jagung giling dan dedak sudah saya fermentasi, kurang lebih sehari semalam. Dan berikut perawatan ayam umur di sebulan, yang kita rangkum dari beberapa narasumber. Tapi sebelum kita bahas, saya minta tolong, tekan tombol like, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Berikut rangkuman perawatan ayam kampung unggulan. Ayam kampung umur 1 bulan membutuhkan perhatian khusus pada asupan nutrisi yang kaya protein untuk mendukung pertumbuhannya yang cepat dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan dan ketersediaan air. Minum pakan utama pada usia ini adalah pakan konsentrat pur yang dapat dilengkapi dengan pakan alternatif untuk efisiensi biaya. Perawatan ayam kampung umur 1 bulan. Pada usia 1 bulan, ayam sudah mulai aktif bergerak dan membutuhkan manajemen kandang yang baik.
Suhu dan pemanasan. Meskipun sudah berumur 1 bulan, di daerah yang lebih dingin, sumber pemanas buatan mungkin masih diperlukan, terutama pada malam hari. Pastikan suhu kandang tetap nyaman dan tidak terlalu dingin. Kebersihan kandang. Kandang harus dijaga tetap kering dan bersih untuk mencegah penyakit. Alas kandang litter harus diganti secara berkala. Air minum. Sediakan air minum bersih dan segar setiap saat. Pastikan tempat minum mudah dijangkau tetapi tidak menyebabkan anak ayam basah atau tenggelam. Kepadatan kandang. Hindari kandang yang terlalu padat untuk mengurangi stres dan risiko kanibalisme, serta memastikan semua ayam mendapat akses pakan dan minum yang cukup. Kesehatan. Amati perilaku ayam setiap hari. Ayam yang lemas atau tidak mau makan bisa diberikan pertolongan awal seperti air gula atau multivitamin, dan segera konsultasikan dengan dokter hewan jika kondisinya memburuk. Pakan utama dan alternatif pakan pada umur ini sangat krusial untuk mencapai bobot panen yang optimal. Pakan utama yang direkomendasikan adalah pakan konsentrat yang dapat dipadukan dengan pakan alternatif. Pakan utama pakan konsentrat pur starter. Pakan komersial seperti Isaac Pur 591 atau Ber11 diformulasikan khusus untuk ayam umur 0 hingga 8 minggu dengan kandungan protein tinggi untuk pertumbuhan optimal. Pakan alternatif. Pakan alternatif dapat digunakan untuk menghemat biaya pakan utama, namun harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi ayam. Dedap padi Bekatul. Sumber energi dan serat yang murah, sering menjadi andalan peternak lokal. Jagung dingin. Sumber karbohidrat tinggi yang baik untuk energi dan membantu ayam cepat gemuk. Sayuran hijau. Daun pepaya, bayam, atau kangkung dapat menjadi sumber vitamin dan serat tambahan. Sayuran ini sebaiknya diiris tipis atau direbus terlebih dahulu sebelum dicampurkan ke pakan. Sumber protein alternatif. Kompetitor atau tulang ikan dapat dicincang halus atau digiling untuk memberikan asupan protein dan mineral tambahan. Cacing tanah atau maggot larva lalat kaya akan protein dan lemak, sangat efektif untuk mempercepat pertumbuhan otot. Limbah rumah tangga. Nasi aking. Nasi kering dapat digunakan, namun harus diolah dengan baik, misalnya difermentasi untuk menjaga kualitas dan mencegah masalah pencernaan. Penting, saat menggunakan pakan alternatif, pastikan kandungan nutrisinya seimbang dan higienis. Fermentasi pakan alternatif dapat meningkatkan nilai gizi dan menekan risiko penyakit. Kelebihan kasih makan ayam pakai tangan kita. Berikut beberapa fakta tentang memberi makan ayam dengan tangan. Meningkatkan hubungan antara ayam dan manusia. Memberi makan ayam dengan tangan dapat meningkatkan hubungan antara ayam dan manusia, sehingga ayam menjadi lebih jinak dan percaya pada manusia. 2. Mengurangi stres pada ayam. Memberi makan ayam dengan tangan dapat mengurangi stres pada ayam, karena ayam merasa lebih aman dan nyaman ketika diberi makan langsung oleh manusia. 3. Meningkatkan kualitas telur. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ayam yang diberi makan dengan tangan dapat menghasilkan telur yang lebih berkualitas dan memiliki rasa yang lebih baik. Kekurangan. Risiko penularan penyakit. Memberi makan ayam dengan tangan dapat meningkatkan risiko penularan penyakit antara manusia dan ayam jika tidak dilakukan dengan cara yang higienis. 2. Ayam menjadi ketergantungan. Ayam dapat menjadi ketergantungan pada manusia jika diberi makan dengan tangan secara terus-menerus, sehingga ayam tidak mau mencari makan sendiri. 3. Keselamatan manusia. Jika ayam merasa takut atau terancam, ayam dapat menggigit atau mencakar manusia, sehingga perlu berhati-hati saat memberi makan ayam dengan tangan. Tips memberi makan ayam dengan tangan. Cuci tangan. Pastikan mencuci tangan sebelum dan setelah memberi makan ayam untuk mengurangi risiko penularan penyakit. 2. Berikan makanan yang tepat. Berikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan ayam, seperti biji-bijian atau sayuran. 3. Jangan terlalu sering. Jangan memberi makan ayam dengan tangan terlalu sering, untuk menghindari ayam menjadi ketergantungan. Dengan demikian, memberi makan ayam dengan tangan dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat bagi ayam dan manusia, jika dilakukan dengan cara yang tepat dan higienis.